Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan materi kita atau pembahasan soal-soal kita. Anda sudah mendownload tugasnya yang kemarin tentang usaha dan energi. Nah, untuk soal yang pertama pada usaha dan energi kita, ini kalau Anda punya filenya, silahkan dibuka filenya. Oke, jadi soal yang pertama, sebuah balok bermassa 6 kg meluncur sejauh 1,5 meter menuruni sebuah bidang miring tanpa gesekan yang membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Jadi kita punya sebuah balok yang bermassa 6 kg. Ada sebuah balok bermassa 6 kg. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini ada balok yang massanya 6 kg. Jadi ada benda massanya M sama dengan 6 kg. Dia berada pada sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan 60 derajat. Jadi ini 60 derajat. Panjang lintasan ini, menurut soal kita tadi, ini panjangnya berapa tadi? 1,5 meter. Jadi 1,5 meter. Ini 1,5 meter. Jadi panjangnya lintasan yang ditempuh oleh balok yang bermassa 6 kg ini sepanjang bidang miring ini adalah 1,5 meter. Tidak ada gesekan dari soal. Pertanyaan yang pertama adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Jadi bagian pertama, bagian A, gaya-gaya yang bekerja pada balok. Jadi gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok kita. Ini tentu materi kita yang sebelumnya tentang hukum Newton. Ketika kita mempelajari hukum Newton, di situ kita memperkenalkan tentang gaya dan kita harusnya sudah bisa mengidentifikasi selengkap mungkin gaya yang bekerja pada sebuah benda. Nah, untuk soal kita ini, pada pertanyaan bagian A, kita diminta untuk menentukan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok. Nah, tentu saja kita tahu bahwa pada balok ini pasti bekerja, Anda sudah tahu, gaya berat W sama dengan mg, jadi arahnya ke bawah yang dinyatakan dengan persamaan W sama dengan mg. Yang pertama, gaya yang bekerja pada balok ini. Kemudian gaya yang lain selain gaya berat, tentu ada gaya yang kita sebut dengan gaya normal. Kita pelajari kemarin, ini adalah gaya normal yang arahnya tegak lurus terhadap permukaan benda. Jadi gaya normal ini dilakukan oleh permukaan dan arahnya tegak lurus terhadap benda kita, terhadap balok. Gaya N. Nah, karena tidak ada gesekan, maka hanya dua gaya ini saja yang bekerja pada benda kita. Jadi tadi dalam soal diberitahukan bahwa pada sistem kita ini tidak ada gesekan. Nah, karena tidak ada gesekan, maka hanya dua gaya ini saja yang bekerja pada benda kita ini. Yaitu gaya beratnya yang dinyatakan dengan mg ini, kemudian gaya normal yang dikerjakan oleh lantai atau permukaan bidang miring ini terhadap benda, terhadap balok. Nah, arah gaya normal ini adalah tegak lurus terhadap bidang tempat balok ini berada, yaitu permukaan bidang miring ini. Nah, itu pertanyaan bagian A. Jadi kita sudah lengkap menggambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok. Dalam hal ini ada dua, yaitu gaya berat dan gaya normal. Kemudian pertanyaan bagian B, tentukan usaha yang dikerjakan oleh tiap-tiap gaya tersebut saat balok meluncur sejauh 1,5 meter.
diukur sepanjang tidak miring. Jadi kita anggap dalam soal bahwa balok ini meluncur mulai dari sini, terus bergerak ke bawah sampai ke sini, itu menempuh jarak sejauh 1,5 meter. Nah, kita ingin menghitung berapa usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada benda kita. Jadi tentukanlah usaha yang dikerjakan tiap-tiap gaya tersebut saat balok meluncur sejauh 1,5 meter. Jadi karena kita punya dua gaya, maka tentu kita akan menghitung dua usaha. Ingat pada materi kita kemarin yang sudah Anda pelajari, yang kita maksud dengan usaha, jadi pertanyaan bagian B di sini, B, usaha oleh masing-masing gaya. Usaha kita simbol dengan W, Anda sudah tahu melalui pelajaran kemarin, W sama dengan berapa? Nah, usaha kita sudah tahu bahwa usaha ini definisikan sebagai perkalian antara perpindahan benda. Jadi W ini F gaya dikali dengan perpindahan benda F dot S. Nah, tanda titik ini tidak sembarang diberikan, tetapi pemberian tanda titik di sini dimaksudkan bahwa perkalian antara F dengan S ini adalah perkalian antara arah F dan S yang sejajar, yang terletak pada garis yang sama. Jadi yang kita kalikan antara F dengan S adalah komponen dari gaya dan S itu yang terletak sejajar. Atau kita bisa tuliskan bahwa F kali S ini sama dengan F kali S dikali dengan kosinus theta. Jadi kita kalikan dengan kosinus theta. Jadi tanda titik perkalian titik di sini yang kita kenal sebagai perkalian dot product itu digantikan oleh cos theta pada penulisan kita di bawah ini. Jadi seperti yang sudah Anda lihat atau pelajari pada materi kita yang lalu, mudah-mudahan Anda memahaminya, bahwa yang kita maksudkan dengan usaha adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan benda tersebut. Jadi agar ada usaha yang bekerja pada sebuah benda, maka benda itu harus bekerja sebuah gaya F. Jadi harus ada gaya F yang bekerja pada benda tersebut. Dan bekerjanya gaya F ini, benda itu juga harus bergerak sejauh S. Jadi agar usaha bekerja pada sebuah benda, maka pada benda harus bekerja gaya F, benda itu juga harus mengalami perpindahan yang kita nyatakan dengan S. Tetapi yang kita kalikan di sini, F kali S ini adalah arah dari gaya dan perpindahan yang saling searah. Jadi F dot S. Nah, F dot S ini untuk menjamin bahwa perkalian F dengan S ini adalah arah-arah yang searah, maka kita tuliskan F kali S cos theta. Jadi sebagai contoh misalnya supaya lebih jelas apa yang saya maksudkan, misalnya kita punya sebuah benda di sini balok yang berada pada permukaan bidang datar. Nah, pada benda ini bekerja gaya yang arahnya sedikit miring ke atas dengan sudut, misalkan di sini sudut theta. Jadi bekerja gaya yang arahnya ke atas membentuk sudut theta terhadap permukaan benda. Nah, benda ini berpindah ke kanan sejauh S. Jadi bendanya berpindah ke kanan horizontal sejauh S, pada benda ini bekerja gaya F yang membentuk sudut theta antara arah gaya dengan arah perpindahan. Nah, yang kita maksudkan dengan usaha adalah perkalian antara F ini, gaya yang bekerja pada benda tersebut, dikali dengan perpindahan yang dialami oleh benda kita ini. Misalnya kita punya benda bermassa M ini, berpindah sejauh S ke kanan. Berarti kita katakan pada benda ini bekerja usaha sebesar F dikali dengan S. Tetapi misalkan gaya yang bekerja di sini misalnya besarnya atau nilainya adalah 10 Newton. Tuh.
misalkan nilainya adalah 10 Newton, kemudian benda ini berpindah sejauh 2 meter. Jadi perpindahannya sama dengan 2 meter, misalnya ya. Nah, sesuai dengan definisi kita tentang usaha ini, maka benda ini akan mengalami usaha sebesar perkalian antara gaya dengan perpindahannya. Tetapi tentu usaha yang terjadi pada benda ini bukan nilainya 20. Jadi kita tidak boleh mengalihkan antara F yang besarnya 10 Newton ini dengan 2 yang merupakan perpindahan benda secara langsung, sehingga Anda mengatakan bahwa usahanya adalah 20 Joule. Tidak seperti itu yang dimaksudkan dengan definisi kita tentang usaha ini. Tetapi yang dimaksudkan dengan perkalian F dan S di sini adalah perkalian antara komponen F ini yang searah dengan perpindahan S. Jadi kita tidak boleh mengalihkan F sama dengan 10 Newton dikali dengan S sama dengan 2 untuk menghitung usaha sesuai dengan definisi ini. Tetapi yang diinginkan berdasarkan definisi ini adalah komponen F yang searah dengan perpindahan. Kita lihat di sini kan F-nya ini tidak searah dengan perpindahan, tetapi dia membentuk sudut theta tertentu. Nah, sementara yang diminta di sini adalah komponen F yang searah dengan perpindahan. Jadi untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh GF ini, kita harus mencari komponen F ini yang searah dengan perpindahan. Dengan kata lain, kita harus memproyeksikan F ini ke arah perpindahan ini. Jadi kita bikin proyeksinya di sini. Ini proyeksi F sepanjang arah perpindahan. Nah, karena ini adalah arah X, biasanya kita mengambil arah horizontal ini sebagai arah X, maka ini kita beri simbol proyeksi gaya F ini ke arah horizontal ini, kita beri simbol sebagai Fx. 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 Itu. Nah, secara matematika, proyeksi F terhadap arah sumbu X ini, jika sudut theta-nya ada di sini, itu tidak lain adalah F. Jadi Fx ini, Fx itu sama dengan F yang ini dikali dengan cos theta. Nah, sehingga kalau kita masukkan di definisi ini, gaya dikali dengan perpindahan, maka F yang ada di sini itu harus F cos theta. Makanya di sini ada cos theta yang dimiliki oleh S. F cos theta dikali dengan S. Jadi itu yang kita maksudkan dengan usaha. Usaha adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan. Tetapi yang kita kalikan tidak semua gaya yang dimiliki oleh benda tersebut, yang bekerja pada benda tersebut, tetapi hanya komponen gaya yang memiliki atau terletak pada sepanjang perpindahan benda. Nah, jadi misalkan benda kita ini, pada benda yang kita pertama ini kita tinjau, misalnya gaya yang bekerja sekarang, jadi kalau tadi gayanya seperti ini, anggaplah sekarang gayanya adalah, saya hapus gayanya ini, gaya tidak bekerja dalam arah seperti ini, tetapi arahnya saya akan gambarkan arah gaya yang baru. Saya hapus dulu semua ini sekalian. Oke. Jadi misalkan kita punya sebuah benda yang bermassa N terletak pada bidang datar. Pada benda kita ini bekerja gaya yang arahnya ke belakang seperti ini, ke sebelah kiri. Ada gaya F di sini. Kemudian benda ini berpindah ke sebelah kanan, S. Atau saya ambil arah jangan yang horizontal seperti ini, tetapi saya ambil arah yang membentuk sudut terhadap S. Jadi arah gayanya seperti ini. Ini ada gaya F yang bekerja pada benda yang bermassa N.
dan bendanya ini berpindah ke kanan sejauh S, seperti yang ada di gambar kita ini, seperti yang tadi perpindahannya. Nah sekarang berapa usaha yang dikerjakan oleh gaya? Karena dari definisi kita ini kita lihat bahwa usaha itu dilakukan oleh gaya, karena baru ada usaha kalau ada gaya, dan benda itu harus berpindah sejauh S. Jadi usaha itu harus ada gaya yang bekerja pada benda, dan bendanya harus berpindah sejauh S. Nah, sekarang pada benda kita ini ada gaya yang bekerja arahnya seperti ini, dan bendanya berpindah sejauh S. Berarti pada benda kita ini ada usaha. Nah, berapa besarnya usaha? Sesuai dengan definisi kita ini, maka usaha itu tentu saja adalah perkalian antara F ini dengan perpindahan benda, dengan catatan yang kita kalikan bukan F ini secara langsung, tetapi komponen atau proyeksi F ini terhadap arah horizontal yang sama dengan perpindahan ini. Jadi walaupun perpindahannya arahnya ke sebelah kanan, ini bisa kita proyeksikan sehingga terletak sepanjang garis yang sama. Karena perpindahan kita ini kan garisnya seperti ini terletak pada arah horizontal. Jadi untuk kita masukkan sesuai dengan definisi usaha, maka F ini harus kita proyeksikan ke arah horizontal sehingga memiliki terletak sepanjang garis yang sama dengan perpindahan. Jadi di sini adalah Fx. Nah, theta ini adalah sudut antara F dengan perpindahan. Misalnya sudutnya di sini adalah theta. Maka Fx ini tidak lain sama dengan, jadi Fx ini sama dengan, tentu sama dengan F dikali dengan kosinus theta. Nah, lagi-lagi F dikali dengan kosinus theta. Seperti itu. Jadi kalau kita masukkan ke sini, kita dapatkan lagi persamaan ini, F kali S dikali dengan kosinus theta. Nah, itu yang kita maksudkan dengan usaha. Jadi konsep usaha kita adalah perkalian antara gaya dan perpindahan. Jadi ada sebuah gaya yang bekerja pada benda, kemudian benda itu mengalami perpindahan, maka akan ada usaha yang bekerja pada benda tersebut. Besarnya usaha yang bekerja pada benda sama dengan perkalian antara gaya dengan perpindahan. Dengan catatan yang kita kalikan adalah komponen gaya yang terletak pada garis yang sama dengan perpindahan. Atau boleh juga S-nya ini yang kita proyeksikan sehingga terletak pada garis yang sama dengan arah gayanya ini. Itu pilihan yang lainnya, alternatif yang lainnya. Nah, itu konsep kita tentang usaha. Nah, sekarang kita kembali pada soal kita ini. Kita diminta menghitung usaha yang dilakukan oleh tiap gaya yang bekerja pada benda kita ini. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa benda ini, balok kita ini bergerak sepanjang bidang miring ini. Jadi dia bergerak sepanjang arah ini. Nah, sekarang karena ada dua gaya yang bekerja pada benda, maka usaha yang akan kita hitung dari benda ini tentu dua juga. Kita dua kali menghitung usaha. Karena usaha itu adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan. Jadi kita hitung usaha yang bekerja pada saat gaya normal yang bekerja pada benda, berapa usaha pada benda tersebut akibat gaya normal ini, atau boleh kita katakan usaha oleh gaya normal. Dan yang kedua adalah berapa usaha yang dikerjakan oleh berat benda terhadap benda ini, atau usaha oleh gaya gravitasi. Nah, yang pertama kita hitung dulu berapa usaha oleh gaya normal. Jadi oleh gaya normal. Oleh gaya normal, usaha sama dengan, tentu definisi dasarnya adalah F dikali titik dengan S. Ingat, kali titik ini artinya bahwa kita harus mengalikan F ini dengan S ini, antara keduanya harus terletak pada garis yang sama arahnya. Itu arti dari tanda titik ini. Atau kalau kita mau hilangkan tanda titiknya, kita tuliskan
Ini sama dengan F dikali dengan S dikalikan dengan cos theta. Theta ini adalah sudut yang terbentuk antara gaya dengan perpindahan. Nah, usaha ini adalah sebuah besaran skalar ya. Jadi usaha adalah besaran skalar, yaitu besaran fisika yang tidak perlu arah, walaupun dia adalah perkalian dari dua besaran vektor. Gaya ini vektor, perpindahan ini adalah vektor. Pada saat dikalikan dengan kali titik seperti ini, maka kita akan menghasilkan sebuah nilai skalar. Oleh karena itu, usaha ini adalah sebuah besaran skalar yang tidak perlu ada nilainya. Nah, sekarang usaha oleh gaya normal, tapi W sama dengan F kali S, F-nya ini tentu saja adalah gaya normal. Jadi kita ganti dengan gaya normal, N, simbol dari N kita, dikali dengan S, dikali dengan kosinus theta. Nah, sinus theta adalah sudut antara gaya, dalam hal ini adalah N, gaya normal dengan perpindahan. Nah, coba kita perhatikan benda ini. Selama dia bergerak meluncur ke bawah, gaya normal ini selalu tegak lurus terhadap perpindahan benda. Jadi bendanya berpindah, bendanya bergerak ke bawah, miring, gaya normal ini selalu tegak lurus terhadap benda. Jadi antara perpindahan dengan gaya normal selalu tegak lurus. Karena selalu tegak lurus, kita tidak punya cara untuk memproyeksikan gaya normal ini ke arah horizontal. Nah, coba kalau kita punya gambar seperti ini ada benda, kemudian dia berpindah horizontal seperti ini, kemudian di sini ada sebuah gaya yang tegak lurus ke atas. Ini kan tidak punya proyeksi terhadap arah horizontal. Kita tidak bisa melakukan proyeksi atau mencari komponen GF terhadap arah horizontal karena dia tidak punya komponen arah horizontal, hanya ada dalam arah vertikal. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan definisi ini, maka yang kita kalikan adalah komponen gaya F arah horizontal dikali dengan perpindahan. Karena tidak ada nilainya dalam arah horizontal, maka di sini tentu saja sama dengan 0. Jadi, gaya yang dilakukan oleh gaya normal ini hasilnya sama dengan 0. Mengapa 0? Tadi barusan kita jelaskan bahwa karena gaya itu tidak memiliki komponen yang terletak sepanjang perpindahan benda. Ingat definisi kita tadi tentang usaha tadi di sini adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan, di mana gaya ini adalah gaya yang memiliki komponen atau terletak sepanjang garis yang sama dengan perpindahan. Nah, untuk kasus gaya normal kita pada situasi ini, gaya normalnya tidak memiliki komponen terhadap perpindahan. Berarti usahanya sama dengan 0. Nah, ini bisa kita peroleh juga kalau kita masukkan di sini. Jadi anggaplah di sini nilainya N, berapapun kita berikan. Kemudian perpindahan benda tadi 1,5 meter perpindahannya dikali dengan kosinus theta. Nah, sudut antara F dengan S, gaya normal dengan perpindahan, itu kan tegak lurus, berarti theta-nya adalah 90. Nah, kosinus 90 ini nilainya adalah 0. Sehingga berapapun nilai gaya normal, kita tidak perlu tahu berapa nilai gaya normal. Kalau dia tegak lurus terhadap perpindahan benda, maka pasti akan menghasilkan usaha yang sama dengan 0. Jadi usahanya sama dengan 0, seperti yang sudah kita peroleh di sini sebelumnya. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya normal sama dengan 0. Sekarang bagaimana dengan usaha yang dikerjakan oleh gaya berat ini? Usaha oleh gaya berat. Jadi gaya berat, ini bendanya berpindah miring seperti ini. Karena dia berpindah sepanjang bidang miring. Gaya normal, bukan gaya normal, tapi gaya berat arahnya ke bawah seperti ini.
Ini gaya berat MG. Nah, berapa usaha yang dikerjakan oleh gaya berat ini? Nah, tentu saja untuk menghitung berapa usaha yang dikerjakan oleh gaya berat ini, kita harus menentukan proyeksi gaya berat ini dulu sepanjang perpindahan, panjang garis di mana perpindahan itu berada. Karena ini membentuk sudut tertentu. Jadi kalau saya proyeksikan, ini saya buat garis yang tegak lurus terhadap ini. Nah, proyeksi MG ini terhadap garis di mana perpindahan berada, berarti kita proyeksikan ke sini dia. Nah, ini. Jadi ini proyeksi dari gaya berat. Nah, ini proyeksi dari gaya berat kita. Proyeksi gaya berat. Ini. Berarti di sini MG. Nah, kalau kita ambil arah ke bawah ini adalah X, berarti secara otomatis di sini adalah Y. Jadi proyeksi MG arah sumbu X. Ini berarti proyeksi gaya berat sepanjang arah sumbu X. Nah, kalau kita proyeksikan ke sini, berarti ini adalah proyeksi MG arah sumbu Y atau MG dengan indeks Y untuk menunjukkan bahwa ini adalah proyeksi MG terhadap Y. Nah, karena dalam usaha yang kita butuhkan adalah gaya yang terletak sepanjang garis perpindahan, berarti kita ambil adalah MGS ini. Jadi oleh gaya berat, usaha yang dilakukan oleh gaya berat W, jadi saya tulis MG ya, jangan W karena sama simbolnya dengan usaha kalau saya simbolkan juga dengan W untuk gaya berat. Jadi usaha oleh gaya berat atau MG ini sama dengan W dikali dengan W sama dengan F dikali titik dengan perpindahan benda. Nah, F ini gaya ini tidak lain adalah gaya berat, karena kita sedang berbicara usaha yang dikerjakan oleh gaya berat. Berarti ini sama dengan MG dikali dengan perpindahan, dikali dengan perpindahan S, dikali dengan, tentu harus kita kali dengan ini, sudut cos theta. Berarti MGS cos theta. Ini cos theta. Nah, sekarang berapa besarnya cos theta ini? Berapa besar dari cos theta? Nah, kalau kita lihat di sini diberikan sudut theta. Berarti kalau saya pindah, saya buat gambar di sini. Ini yang horizontal. Maka sudut yang 60 derajat ini letaknya akan sama dengan jika dia ada di sini. Ini. Jadi sudut yang di sini akan sama dengan sudut yang ada di sini. Nah, berarti kalau saya pindahkan ke sini, maka sudut 60 derajat ini itu berarti ada di sini. Ini theta yang sama dengan 60 derajat. Theta sama dengan 60 derajat. Nah, kalau begitu berarti ini sama dengan MG dikali S dikali cos 60 derajat. Nah, Anda bisa hitung M-nya 6 kg, kemudian G-nya percepatan gravitasi bumi, Anda sudah hafal, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian S ini adalah perpindahan, kita menghitung usaha oleh gaya berat MG pada saat benda berpindah bergerak sepanjang permukaan bidang miring yang panjangnya 1,5 meter. Berarti S-nya adalah 1,5 meter. Kemudian cos 60 derajat, Anda bisa hitung di kalkulator 60 derajat, berapa nilai kosinusnya. 60 ini, sudut 60 ini adalah salah satu sudut istimewa dalam segitiga. Kita bisa hitung berapa cosnya, kita bisa ingat nilainya.
cos 60 itu adalah 1/2 akar 3. Nah, setelah Anda mengetahui semua nilainya, Anda bisa hitung, di sini akan peroleh ada nilai tertentu yang merupakan usaha yang dikerjakan oleh gaya berat. Jadi tentu untuk memperoleh nilai ini, Anda harus kalikan massa dengan percepatan gravitasi dengan perpindahan dikali dengan cos 60 derajat. Kita akan peroleh sebuah nilai yang merupakan usaha yang dikerjakan oleh gaya berat tersebut. Jadi usaha itu sama dengan perkalian antara gaya dan perpindahan benda. Tetapi antara gaya dan perpindahan ini tentu harus terletak dalam garis yang sama, garis datar yang sama. Itu pertanyaan bagian B. Jadi pertanyaan bagian B, tentukanlah usaha yang dikerjakan tiap-tiap gaya tersebut saat balok meluncur sejauh 1 meter, 1,5 meter. Kita bisa hitung. Jadi supaya ini karena ada pertanyaan selanjutnya, lebih baik saya hitung juga ya. Jadi M-nya tadi 6 kg, 6 kg dikali dengan 10, kecepatan gravitasi bumi, 10, dikali dengan S perpindahannya 1,5, berarti kita kali dengan 1,5, kemudian dikali dengan kosinus 60. Cos 60, kita perlu menghitung dengan kalkulator. Saya hitung dulu. Kosinus 60 kosinus 60 ternyata 1/2 ya. Tadi saya bilang 1/2 akar 3. Ternyata yang benar adalah 1/2. Saya salah tadi. Jadi kosinus 60 hasilnya adalah 1/2. Nah, kalau kita kalikan semuanya, maka kita akan peroleh ini 15, 10 kali 1,5 berarti 15, ini 1/2 dari 6 berarti 3, 45. Hasilnya adalah 45 Joule. Jadi usaha yang dikerjakan oleh gaya berat Mg itu sama dengan 45 Joule. Tuh. Nah, sekarang pertanyaan bagian C, berapa usaha total yang bekerja pada balok? Nah, setelah kita tahu tadi bahwa ada 2 usaha pada balok, yaitu usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya. Jadi dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa setiap gaya yang bekerja pada benda itu kemungkinan besar menghasilkan usaha. Nah, pada pertanyaan bagian B tadi, kita sudah menghitung berapa usaha yang dilakukan oleh tiap-tiap gaya yang bekerja pada balok kita dalam soal ini. Kebetulan ada 2 gaya yang bekerja pada balok, jadi kita sudah menghitung tadi 2 usaha, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya normal dan usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Kebetulan usaha yang dilakukan oleh gaya normal hasilnya 0. Dan usaha yang dikerjakan oleh gaya berat sama dengan 45 Joule. Nah, untuk pertanyaan bagian C, berapa usaha total? Jadi pertanyaan bagian C di sini adalah, ini C, usaha total. Kalau bagian B tadi usaha adalah usaha oleh tiap-tiap gaya. Sekarang bagian berikutnya adalah usaha total. Nah, tentu saja untuk menghitung usaha total itu berarti W total sama dengan usaha oleh gaya yang pertama, misalnya yang pertama adalah gaya normal, berarti WN, anggap kita simbol seperti ini, WN, usaha oleh gaya normal, kemudian yang kedua adalah usaha oleh gaya berat, WMG.
Usaha oleh gaya normal hasilnya kita sudah peroleh nilainya 0, sedangkan usaha oleh gaya berat tadi kita sudah peroleh 45 Joule. Sehingga usaha total pada balok kita ini akibat gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut ini besarnya sama dengan 45 Joule. Jadi usaha total yang bekerja pada balok adalah 45 Joule. Itu pertanyaan bagian C. Nah, sekarang kita pindah pada pertanyaan bagian D. Berapakah kecepatan balok setelah meluncur sejauh 1,5 meter? Berarti pada saat dia sudah sampai pada bagian bawah, karena panjang dan miringnya tadi adalah 1,5 meter. Jadi berapa kecepatan balok setelah meluncur sejauh 1,5 meter jika diketahui balok tersebut mulai bergerak dari keadaan diam? Jadi mula-mula baloknya berada di sini, dia berada dalam keadaan diam. Diam, kemudian bergerak meluncur ke bawah dengan kecepatan awal yang sama dengan 0, karena dia mulai bergerak dari keadaan diam, sampai ke bawah di sini. Berapa kecepatannya di sini? Yang ditanyakan. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan ini kalau kita mengingat materi kita yang Anda sudah pelajari minggu lalu, yaitu teorema usaha energi kinetik. Jadi teorema usaha energi kinetik. Teorema usaha energi kinetik mengatakan bahwa usaha total yang bekerja pada benda. Jadi ingat, usaha total yang bekerja pada benda ketika benda berpindah sejauh S itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jadi ini kuncinya untuk menjawab soal bagian D ini, kita harus mengingat teorema usaha energi kinetik. Teorema usaha energi kinetik mengatakan bahwa usaha total yang bekerja pada sebuah benda pada saat benda itu berpindah sejauh S itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jadi perubahan energi kinetiknya. Karena energi kinetik ini berkaitan dengan kecepatan, maka pasti teori ini bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan berapa kecepatan akhir benda atau berapa kecepatan balok ini pada saat dia sampai di ujung lintasannya tadi, yaitu setelah dia menempuh jarak sejauh 1,5 meter. Berarti saya hanya perlu menghitung berapa energi kinetiknya setelah benda itu mencapai jarak 1,5 meter. Nah, kalau saya mengetahui energi kinetiknya, saya bisa menghitung untuk menentukan kecepatan. Dari energi kinetik itu saya bisa menghitung kecepatan. Jadi teorema energi kinetik mengatakan bahwa, kita tulis di atas, teorema energi kinetik, teorema usaha energi kinetik ini kalau kita tuliskan secara matematik ini sama dengan usaha, besarnya usaha total yang bekerja pada sebuah benda ini sama dengan perubahan energi kinetik, perubahan delta E kinetik, atau perubahan energi kinetik ini berarti energi kinetik akhirnya, energi kinetik akhir, simbol energi kinetik T dikurangi dengan energi kinetik awalnya, atau energi kinetik E0. Energi kinetik awal, ini energi kinetik akhir. Jadi usaha total, ingat harus usaha total. Jadi usaha total yang bekerja pada sebuah benda pada saat benda itu berpindah sejauh S itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, sekarang kalau kita terapkan teorema itu untuk situasi soal yang diberikan kepada kita sudah tahu bahwa usaha total yang bekerja pada benda ini adalah 45 Joule. Kita sudah hitung pada bagian C tadi. Jadi usaha totalnya adalah 45 Joule.
Nah, 45 Joule ini harus sama dengan perubahan energi kinetik benda kita ini. Energi kinetik benda itu dinyatakan dengan persamaan, ini saya tulis di bawah di sini, energi kinetik ini sama dengan 1/2 mp kuadrat. Jadi setengah mp kuadrat. Ini persamaan energi kinetik. Nah, energi kinetik mula-mula benda kita ini adalah 0, karena kecepatan awalnya sama dengan 0. Jadi kita ketahui bahwa balok ini bergerak dari keadaan diam, meluncur ke bawah, ke ujung bidang miring, yaitu menempuh jarak sejauh 1,5 meter. Nah, karena kecepatan awalnya adalah sama dengan 0, maka energi kinetik awalnya sama dengan 0. Jadi kalau ini saya hapus karena dia bernilai 0, maka persamaan di atas ini bisa saya tulis menjadi usaha total sama dengan, jadi usaha total sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal yang sama dengan 0, berarti ini sama dengan energi kinetik akhir saja. EKT, karena di sini nilainya sama dengan 0. Nah, energi kinetik ini kan sama dengan 1/2 mv kuadrat. Jadi sama dengan 1/2 mv kuadrat. Ini harus sama dengan usaha total yang bekerja pada benda. Dan tadi saya sudah tahu bahwa usaha total yang bekerja pada benda adalah 45 Joule. Berarti ini sama dengan 45 Joule. 45 Joule. Nah, dari sini saya bisa menghitung berapa kecepatan, karena massa benda balok ini kan diketahui 6 kg. Jadi kalau saya masukkan di sini 6 kg, kemudian saya kali dengan 1/2, maka hasilnya adalah 3. 3 V kuadrat sama dengan 45. Atau V kuadrat ini sama dengan 15. Yaitu 45 dibagi dengan 3. Nah, kita bisa peroleh V ini sama dengan akar dari 15. Nah, dengan menggunakan kalkulator kita bisa menghitung akar dari 15 sama dengan 3,87. 3,87 atau saya bulatkan menjadi 3,9. Jadi ini sekitar 3,9, karena dia adalah kecepatan, berarti satuannya adalah meter per sekon. Inilah kecepatan benda setelah dia sampai di ujung bidang miring, atau setelah dia menempuh jarak sejauh 1,5 meter. Itu pertanyaan untuk bagian D. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan bagian E, berapakah kecepatan balok setelah meluncur sejauh 1,5 meter jika diketahui balok mulai bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Jadi sekarang kita menganggap bahwa balok ini mulai bergerak dari keadaan awalnya di sini sebesar 2 meter per sekon. Jadi 2 meter per sekon. Berarti kalau dia mulai bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per sekon, maka di sini dia punya energi kinetik awal. Jadi dia punya energi kinetik awal. Berapa besarnya energi kinetik awalnya? Yaitu 1/2 kali massa benda kali dengan kecepatan awalnya kuadrat. Nah, karena kecepatan awalnya 2, maka di sini 4 dikali dengan, jadi sini 1/2 dikali dengan 6 massa benda, kemudian dikali dengan kecepatan awalnya 2, kita pangkat 2 kan berarti 4. Jadi hasilnya di sini sama dengan 12 Joule. Jadi energi kinetiknya adalah 12 Joule. Nah, sekarang berapa energi kinetik akhirnya? Jadi kita gunakan persamaan teorema usaha energi lagi, bahwa usaha total yang bekerja pada benda W sama dengan perubahan energi kinetiknya, yaitu energi kinetik akhir EKT
dikurangi dengan energi kinetik awalnya. Energi kinetik awalnya sekarang adalah 12 Joule. Ini 12. Sedangkan usaha totalnya tadi kita sudah tahu besarnya adalah 45. Jadi usaha totalnya adalah 45. Ini sama dengan energi kinetik energi kinetik akhir, bukan energi kinetik total, tapi energi kinetik akhir dikurangi dengan 12. Nah, atau ini saya tulis di sini. Energi kinetik akhir EKT sama dengan, jadi EKT ini sama dengan ini. Ini harus saya pindahkan ke sini, berarti dia akan menjadi plus, menjadi jumlah. Ini 45 ditambah dengan 12, berarti menjadi 67. Mana tadi? EKT ini, energi kinetiknya menjadi 40, bukan 40, tapi 57 ya. 57. Nah, energi kinetik akhirnya adalah 57. Jadi kalau kita tulis, saya tulis di sini, energi kinetik akhir sama dengan 47, maaf, bukan 47, tapi 57. Nah, berapa kecepatannya untuk energi kinetik 57 Joule? Berarti kita hitung saja 1/2 mv kuadrat sama dengan 57. 1/2 m ini berarti 1/2 kali 6 berarti 3. Jadi V kuadrat sama dengan, ini 3 saya pindahkan ke sini membagi 57. Jadi 57 dibagi dengan 3 berarti 19. Nah, sekarang kita peroleh P sama dengan akar dari 19. Jadi akar dari 19 sekitar 4,4 meter per sekon. Jadi energi kinetik kecepatan benda sekarang, jika dia mula-mula bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per sekon, dia menjadi kecepatan akhirnya setelah menempuh jarak 1,5 meter itu sebesar 4,4 meter per sekon. Kalau yang tadi sebelumnya dia hanya menempuh, dia memiliki kecepatan sebesar 3,9 meter per sekon. Untuk yang sekarang, karena dia memiliki kecepatan awal, maka energi kinetiknya juga lebih besar. Kecepatannya sebesar 4,4 meter per sekon. Itu untuk pertanyaan bagian E di nomor 1. Di soal yang nomor 2 ini, kita berbicara tentang sebuah bola yang massanya 0,341 kg. Sebuah bola yang massanya 0,341 kg ditempelkan pada ujung sebuah batang tipis yang panjangnya 0,452 meter. Yang massanya dapat diabaikan. Ujung batang yang lain dijadikan titik poros rotasi sehingga batang dapat bergerak dalam lintasan berupa lingkaran tegak. Mula-mula batang ditahan horizontal seperti pada gambar, kemudian dengan sedikit dorongan ke bawah, batang berayun melingkar dan mencapai posisi vertikal seperti dalam gambar. Pada posisi vertikal tersebut kecepatan bola menjadi 0. Berapa besar usaha yang dikerjakan oleh gaya gravitasi terhadap bola saat bola bergerak. Jadi kita akan menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Jadi untuk soal nomor 2, situasinya kira-kira seperti ini. Ini ada bola. Bola yang ditempelkan pada sebuah batang. Nah, di titik ini, di titik batang bagian sebelah kanan saya ini dijadikan sebagai poros rotasi. Jadi batang ini bisa berputar dengan sumbu rotasi di titik ini. Nah,
diberi sedikit dorongan ke bawah bola ini sehingga dia berputar membentuk sebuah lintasan berupa lingkaran vertikal sampai dia mencapai titik terakhir di sini. Posisi bola seperti ini telah dibiarkan berputar. Nah, kita diberitahukan data-data bola, massa bola ini adalah 0,341. Jadi massanya ini sama dengan 0,341 kilogram. Kemudian panjangnya batang adalah 0,452. Jadi panjangnya ini itu 0,452 meter, 0,452 meter. Massa batang ini bisa kita abaikan. Ujung batang dijadikan titik poros dan dibiarkan bergerak dalam lintasan berupa lintasan lingkaran yang tegak. Nah, yang pertama kita mau hitung berapa usaha oleh gaya gravitasi terhadap bola saat bola bergerak dari posisi awalnya ke titik paling rendah dalam lintasannya. Jadi yang pertama kita mau hitung adalah usaha oleh gaya gravitasi, W gaya gravitasi, atau usaha oleh gaya berat. Yang pertama ini adalah usaha oleh gaya gravitasi pada saat bola ini berada pada titik terendah lintasannya. Berarti titik terendah lintasannya itu ada pada saat bola itu ada di posisi ini. Ini adalah titik terendahnya kan, jadi dia berada pada posisi yang paling rendah ini. Ini batangnya. Nah, kita ingin menghitung berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada saat bola ini mencapai titik terendah ini. Kemudian pertanyaan bagian B, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada saat bola mencapai titik tertinggi lintasannya. Jadi pada saat bola ini mencapai bagian atas di sini, berapa usaha oleh gaya gravitasi. Jadi anggaplah di sini titik A, ini titik B. Berarti yang pertama ini adalah berapa usaha oleh gaya gravitasi di titik A. Kemudian bagian ini, di bagian B, berapa usaha oleh gaya gravitasi pada bola di titik B. Ini yang kita mau hitung. Nah, kemudian titik C, pada titik di sebelah kanan lintasannya yang memiliki lintasan yang sama dengan ketinggian awalnya. Berarti ada lagi di sini pada saat bola ada di sini. Misalnya ini adalah titik C. Berapa usaha oleh gaya gravitasi di titik C? Usaha oleh gaya gravitasi. Nah, tentu saja kita sudah tahu bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya itu secara umum dinyatakan oleh W sama dengan F dikali dengan perpindahan. Pada saat benda ini bergerak ke bawah, berpindah ke bawah, itu usaha gaya gravitasi yang bekerja pada bola ini kan arahnya selalu ke bawah. Jadi di sini arahnya ke bawah ke sini, usaha oleh gaya berat atau gaya gravitasi G. Di sini juga arahnya selalu ke bawah G. Jadi sepanjang gerak benda ini melintasi ini, arah gaya gravitasi itu selalu ke bawah. Sini juga dia arahnya G. Pada saat bola ada di sini, arahnya juga arahnya NG. Nah, usaha oleh gaya gravitasi pada saat dia ada di titik A. Jadi artinya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini pada saat bola ini berpindah dari titik awal ini ke titik A. Ini titik A-nya. Berapa perpindahannya? Jadi pada saat bola ini berpindah turun ke bawah di sini, ingat perpindahannya bukan lintasannya tetapi perpindahan. Kalau lintasannya ya panjang busur lingkaran ini adalah lintasan dari bola itu.
tetapi yang diminta adalah berapa perpindahannya. Nah, tentu bola ini berpindah ke bawah. Kalau kita lihat posisinya ini, awalnya kan posisinya ada di titik ini. Nah, setelah beberapa saat ketika dia berpindah ke bawah, posisinya ada ke bawah di sini. Jadi dia berpindah arah vertikal ke bawah dan sekaligus dia berpindah arah horizontal sehingga dia ada di titik ini. Kalau dia hanya berpindah secara vertikal, maka dia akan ada di titik ini. Kalau dia hanya berpindah secara horizontal, maka dia akan ada di titik ini. Ya, tetapi dia mengalami perpindahan keduanya, vertikal sekaligus horizontal, makanya dia ada di titik ini. Nah, sekarang ingat bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya tegak lurus terhadap perpindahan itu hasilnya 0. Tadi kita sudah lihat pada kasus gaya normal di soal yang pertama tadi. Nah, ini gaya berat arahnya selalu ke bawah. Kalau misalnya benda ini berpindah ke samping seperti ini, itu berarti perpindahan dengan arah gaya tegak lurus. Berarti usaha oleh gaya W ini ketika benda berpindah ke samping seperti ini, itu hasilnya sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu memusingkan atau tidak perlu dibuat repot oleh fakta bahwa benda ini memiliki perpindahan juga ke samping ketika dia berada di titik ini. Karena usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ketika benda berpindah ke samping itu hasilnya sama dengan 0. Nah, tetapi yang menghasilkan usaha adalah tentu saja ketika benda ini berpindah ke bawah secara vertikal dan ada gaya gravitasi yang bekerja, karena keduanya gaya gravitasi arahnya ke bawah, berpindahnya juga arahnya ke bawah, sehingga itu akan menghasilkan usaha. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang pertama ini, berapa besar usaha oleh gaya gravitasi di titik A, itu tentu sama dengan, jadi ini sama dengan, jadi W sama dengan gaya yang melakukan usaha itu, dalam hal ini adalah gaya berat atau mg, dikali dengan perpindahannya ke bawah. Perpindahannya bola ini tentu sama dengan garis ini ke bawah, yaitu panjang tongkat. Jadi 0,452. Jadi dikali dengan 0,452. 452. Nah, masanya adalah 0,341, 0,341, kemudian dikali dengan percepatan gravitasi bumi yang besarnya 10, nah, kemudian dikali dengan 0,452. 452. Ini sama dengan, kita buka lagi kalkulatornya karena angkanya sulit, 0,341 kita kali dengan 10 dikali dengan 0,452, hasilnya sama dengan 1,541. Jadi 1,541, atau kita bulatkan saja menjadi cukup 2 angka penting karena yang paling sedikit angka pentingnya adalah ini. Jadi 1,5 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini ketika bola ini berada di posisi A ini itu sama dengan 1,5 Joule. Bagaimana dengan pertanyaan bagian B? Usaha oleh gaya gravitasi ketika dia berada di titik B. Jadi mulai dari sini ke titik B. Nah, ketika dia bergerak dari posisi awalnya menuju ke titik B, kita bisa hitung lagi usahanya. W sama dengan
gaya yang bekerja pada benda dikali titik dengan perpindahan benda. Definisi awal dari usaha. Ini sama dengan usaha dikerjakan oleh gaya, dan gaya yang bekerja pada benda kita ini adalah gaya berat. Jelas yang ditanyakan adalah usaha oleh gaya berat. Berarti F-nya di sini adalah mg, gaya berat, dikali dengan perpindahan benda. Nah, ingat yang diminta adalah perpindahan benda, bukan lintasan benda. Jadi perpindahan benda awalnya dia ada di sini, kemudian dia berpindah di sini. Berarti dia mengalami perpindahan ke sini. Jadi ada arah horizontalnya juga sini, sekaligus ada arah vertikalnya ke arah sini. Sehingga posisinya ada di titik B ini. Atau bisa kita tuliskan, gambarkan vektor posisinya di titik B ini seperti ini. Nah, tentu saja seperti kasus yang pertama tadi, gaya berat arahnya vertikal ke bawah, benda berpindah horizontal. Maka untuk perpindahan benda ke arah horizontal ini itu tidak menghasilkan usaha, karena gaya berat tegak lurus terhadap perpindahan. Tetapi untuk kasus berikutnya, yaitu gaya beratnya arahnya ke bawah, bendanya berpindah vertikal ke atas. Nah, ini ada usahanya, karena antara gaya dan perpindahannya terletak pada satu garis lurus. Nah, kalau begitu ada usahanya. Berapa usahanya? Yaitu perkalian antara gaya dikali dengan perpindahannya. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa arah gaya ke bawah, sedangkan arah perpindahan ke atas, dia berlawanan arah. Kalau kita tetapkan arah ke atas positif, maka yang di bawah negatif. Atau sebaliknya, yang di bawah kita ambil positif, maka yang ke atas adalah negatif. Sehingga hasil perkaliannya ini pasti akan mengandung salah satu yang bernilai positif. Anggaplah saya ambil arah ke bawah sebagai positif, berarti arah ke atas negatif, maka ini dikali dengan negatif dari perpindahan benda. Perpindahan benda itu tidak lain adalah ini panjangnya tongkat itu. Berarti ini mg berarti 0,341 dikali dengan percepatan gravitasi bumi sebesar 10 dikali dengan panjang tongkat 0,452. Negatif ya, kita ambil nilai negatif 0,452 negatif. Nah, angka-angkanya seperti yang di atas di sini, berarti hasil perkaliannya juga sama. Ini nilainya min 1, sekitar min 1,5 joule. Jadi perbedaannya adalah nilai negatif ini. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa arah gaya dan perpindahan untuk kasus yang kedua ini itu berlawanan arah, berbeda. Sedangkan untuk yang pertama ini antara keduanya searah. Nah, yang terakhir adalah usaha pada ini titik C. Berapa usaha di titik C. Nah, kalau kita lihat perpindahan benda, dia berpindah dari sini ke titik ini. Titik B yang sejajar dengan perpindahan dari bola, sejajar dengan posisi bola sekarang. Nah, bola jelas berpindah ke samping sejauh 2 kali panjangnya tongkat. Tetapi ingat bahwa gaya berat ini selalu bekerja tegak lurus terhadap perpindahan arah horizontal. Itu menunjukkan bahwa usaha oleh gaya berat pada saat bola ini berpindah ke posisi yang diminta ini, yaitu di posisi titik C ini, itu usahanya sama dengan 0, karena gaya berat tegak lurus terhadap perpindahan. Di sisi lain, usaha yang dilakukan oleh gaya F
ketika benda ini berpindah ke sini, ini kan tidak ada perpindahan arah vertikalnya, karena dia tetap dalam nilai ini, horizontal ini. Berarti dalam arah Y, dalam arah vertikal, tidak ada perpindahan. Ada bekerja gaya MG arah vertikal, tetapi tidak ada perpindahan dalam arah itu. Berarti usahanya sama dengan 0. Nah, kalau begitu, kesimpulan kita untuk C ini adalah usaha sama dengan 0. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat ini ketika bola berpindah dari titik awalnya ini sampai mencapai posisi ini, itu usahanya sama dengan 0. Jadi usaha oleh gaya berat ketika bola berpindah dari posisi awal ini ke posisi akhir di sini yang sejajar dengan posisi awalnya, itu sama dengan 0. Ini cukup mudah, asalkan kita memahami konsepnya dengan baik. Itu soal yang terakhir. Nah, karena rencana awalnya adalah untuk sesi pertama ini membahas soal itu, berarti sesi pertama kita sudah selesai.